Halo, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang kelas dan objek. Pada kali ini kita akan belajar tentang properti dan metode. Nah, apa itu properti? Properti merepresentasikan data atau keadaan dari sebuah objek. Dan metode adalah merepresentasikan perilaku dari sebuah objek. Nah, baik properti ataupun metode, ketika proses input data, penulisan sintaksnya berada dalam kelas. Kalau objek, kemarin kita menuliskannya di luar kelas. Oke. Misal, kita punya sebuah mobil. Nah, properti itu adalah nama, merek, warna, kecepatan maksimal, dan penumpang. Nah, metode adalah perilakunya. Kecepatan, kurangi kecepatan, belok kanan, dan belok kiri. Nah, bagaimana cara penulisannya? Untuk menuliskan sebuah properti, nulisnya di dalam kelas. Jadi harus ada visibility dulu untuk menulisnya. Nah, sama seperti variabel di dalam PHP ditambah dengan visibility di depan. Jadi untuk menulis sebuah kelas, sebuah properti harus kita nulis dulu public, kemudian tanda dolar, setelah itu nama. Nah, kalau kita menuliskan secara ke bawah akan panjang. Nah, untuk mengingatnya kita bisa menulis dengan public, tanda dolar, nama, NIM, umur, dan jurusan. Ini untuk kelas mahasiswa. Nah, contoh seperti ini. Dalam kelas mahasiswa ada sebuah properti yang berisi nama, NIM, umur, email, dan jurusan. Nah, ini diinput nanti bisa berdasarkan dari objek. Nanti akan kita praktekkan setelah ini. Untuk membuat properti harus diawali dengan visibility. Nah, ini public. Nama properti harus ada simbol dolar, dan dolar. Kemudian properti didefinisikan menggunakan kode equal, sama dengan. Setelah tanda dolar, kemudian ada nanti sama dengan. Dan diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Titik koma di yang paling akhir. Nah, untuk data integer atau angka kita tidak usah menuliskan titik 2 tanda petik. Kalau berupa masih string, kita bisa menuliskan dengan tanda petik. Kalau misalnya umur masuk dalam kategori integer, jadi tidak usah kita memberikan tanda petik. Nah, metode posisinya seperti yang saya sampaikan di awal, berada di dalam kelas. Jadi ini kelas, tanda kurung kelasnya di awal, kemudian ini yang punya kelas di akhir. Posisinya di sini. Penulisannya harus ada visibility-nya sama seperti properti, public, kemudian function, nama metode, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung awal, return. Nah, return ini akan mengembalikan ketika proses running atau dijalankan kembali ke perintah yang akan diperintahkan. Misalnya seperti ini. Return harus kita nuliskan dulu titik 2, tanda dolar, this. Nah, kalau kita menuliskan this, arahnya ke nama, ketika diproses dia akan berulang ke nama yang ini, properti yang nama. Kemudian this name dia akan berulang ke name yang sini. Kalau kita tidak menuliskan this, nah ini akan dianggap sebagai variabel yang hanya ada pada public di function atau di method. Kalau kita menuliskan tanda dolar, itu akan merujuk kepada property. This nama akan merujuk ke sini, Wicax. Kemudian this name akan merujuk ke SI11.
Oke. Pada video kali ini saya sudah membuat sebuah bahasa pemrograman PHP dengan properti dan metode. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat kelas. Ini kelas yang kemarin kita buat, kemudian objek. Nah, objek kita buat kemarin ada 3, yaitu Nokia, Infinix, dan Samsung. Nah, pada kali ini kita akan membuat sebuah properti. Cara membuat properti yang saya kemukakan tadi, kita harus menuliskan public, tanda dolar, kemudian nama, kemudian kita isikan value-nya. Setelah itu kita tuliskan properti apa saja yang kita masukkan. Nah, pada kali ini yang saya masukkan propertinya ada tipe, harga, dan jumlah dari kelas barang. Nah, ini sudah selesai membuat properti. Yang ini adalah properti. Kemudian bagaimana cara membuat metode? Nah, untuk membuat metode kita harus menuliskan public di dalam kelas. Ini kelasnya. Ini kelas kurung awal buka, kurung tutup. Nah, di dalam kelas kita menuliskannya. Setelah public, kemudian function, nama metode saya menuliskan di sini adalah struk beli. Saya mengasumsikan yang memiliki programmer ini adalah toko peralatan elektronik. Struk beli, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal, return, titik tanda petik, dolar, this. Nah, this type akan merujuk ke properti. This harga akan merujuk ke properti yang ini. Dan this jumlah akan merujuk ke properti yang ini. Nah, untuk mengisikan isi dari properti, kita harus menuliskan dari objek nilai-nilainya. Cara mengisikannya, di video yang kemarin kita sudah membuat 3 objek, yaitu Nokia, Infinix, dan Samsung. Nah, kita tambahkan di isinya, di value-nya, di objek Nokia, tanda panah, type smartphone, jadi barangnya tipenya berupa tipe smartphone. Nokia harga 1 juta. Karena ini adalah integer, kita tidak menuliskan tanda petik seperti smartphone. Dan jumlah 1. Nah, ini akan merujuk ke properti. Jadi untuk Nokia dia adalah berupa smartphone. Harganya nanti ini adalah harga 1 juta dan jumlahnya ada 1. Nah, sama untuk pengisian pada Infinix, saya mengisikan tablet harga 2 juta, jumlah 2. Dan pada Samsung, saya mengisikan komputer harga 3 juta dan jumlahnya ada 3. Nah, ketika kita print saat ini menggunakan echo Samsung struk beli. Struk beli dapatnya dari sini function. Tadi kita menamakan metodenya dengan nama struk beli. Ketika dijalankan, kita cek di sini ada komputer 3 juta dan 3. Dapatnya dari mana komputer ini? Print echo Samsung, tipenya komputer, harga 3 juta, jumlah 3. Tipenya komputer, harga 3 juta, jumlah 3. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita coba dengan Infinix. Ctrl S, jangan lupa. Refresh. Tablet
2.200.000. Untuk Infinix, objek Infinix kita tipenya berupa tablet, harganya 2 juta dan jumlahnya 2. Nokia juga akan mengalami hal yang sama. Nokia, Ctrl S, nanti akan memunculkan hasil Nokia dengan tipe smartphone harga 1 juta dan jumlahnya 1. Nah, ini didapatkan dari metode yang sudah kita buat dengan format tipe, harga, dan jumlah. Kita refresh. Nah, smartphone 1 juta, tipenya smartphone, harga 1 juta, dan jumlahnya ada 1. Nah, itulah sekian video ulasan saya tentang properti dan metode. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang construct.